warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska, NIM 12210144, asal saya dari Kaposulu, Kecamatan Bunut Hilir, kelas 2E. Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah filsafat pendidikan. Di sini saya akan membahas materi kelompok 1, yaitu tentang kedudukan alam semesta dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. 1. Kedudukan alam. Al-Quran yang membicarakan tentang alam semesta ini di dalam 8 kategori sebagai ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan elemen-elemen pokok alam semesta dan menyuruh manusia untuk menyikapinya. Ayat Al-Quran yang mencakup masalah cara pencipta alam semesta dan menyuruh manusia untuk menyikapi asal-usulnya. Ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh manusia untuk menyikap dan bagaimana alam semesta ini berwujud. Menurut Soeharto, di dalam 8 kategori ayat-ayat Al-Quran tersebut, Allah yang Maha Kuasa mengajukan kepada hamba-hambanya untuk melihat dan memikirkan fenomena alam semesta. 2. Kedudukan manusia. Menurut Soeharto, kedudukan manusia Al-Quran adalah khalifah Allah di bumi. Kata khalifah di dalam Al-Quran disebut sebanyak 10 kali. Rahaja mempunyai 3 makna, yaitu khalifah Allah itu adalah Adam. Oleh karena itu, simbol bagi seluruh manusia dapat dikatakan bahwa manusia adalah khalifah. 2. Khalifah Allah itu adalah suatu generasi penerus atau pengganti, yaitu bahwa kedudukan khalifah diemban secara kolektif oleh suatu generasi. Ilmu pengetahuan. Muhammad Hatta berpendapat ilmu pengetahuan yang didapat melalui keterangan ada juga yang membedakan di antara ilmu dan pengetahuan titik. Kalau ilmu diperoleh lewat hipotetika, deduktif, deduktif, sedangkan pengetahuan tidak diperoleh dengan cara demikian. Selanjutnya saya akan membahas materi dari kelompok 2, yaitu membahas tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. 1. Pengertian pendidikan. Menurut Nata, dari segi bahasa pendidikan diambil dari kata tarbiyah yang berasal dari kata raban ya rabu, raban, yang memiliki arti mengasuh atau mengembangkan. Pendidikan yang dimaksud di sini bukan hanya pendidikan yang didapat dari sekolah, melainkan juga pendidikan yang didapatkan anak didik dari kedua orang tuanya. Karena kata raban di sini mengartikan pendidikan yang diberikan kepada kedua orang tuanya dengan bentuk rasa hormat dan terima kasih karena telah mengasuh dan membimbing mereka. Dasar dalam pendidikan Islam ini adalah Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber hukum utama dan pedoman hidup umat muslim. 2. Dasar pendidikan Islam. Menurut Dauli, pendidikan Islam didasari dari pandangan Islam tentang manusia. Kemudian yang kedua adalah manusia adalah makhluk Allah yang diberi tugas untuk menyembah dan mengabdi kepadanya. 3. Terbentuknya pendidikan Islam menurut Hidayat. Penciptaan generasi ini dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad SAW pribadinya merupakan manifestasi dan jelmaan dari segala nilai dan norma ajaran Al-Quran dan Sunnah. Aspek pertama dari pendidikan Islam adalah yang ditunjukkan pada jiwa atau pembentukan kepribadian. Artinya bahwa melalui pendidikan Islam ini, anak didik diberikan keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Aspek-aspek dalam pendidikan Islam. Menurut Dauli, dipandang dari sudut potensi manusia yang terdiri dari 2 jenis, yakni potensi lahir dan potensi batin. Maka dapat dilihat ada beberapa aspek yang perlu dikembangkan. Kedua, aspek pendidikan rohani manusia yang meliputi aspek pikiran dan perasaan manusia. B. Perkenalan dengan itu, maka diperlukan pengembangan aspek pendidikan ilmu pengetahuan dalam aspek pendidikan moral serta aspek keterampilan pengelolaan alam raya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya, dan saya ada pantun. Dari Jakarta ke Surabaya, malam hari baru sampai. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.